3, 2, 1. Halo, saya Winda Dwi Devianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang akuntansi perbankan. Apa itu akuntansi perbankan? Apa saja prinsip dasar akuntansi perbankan? Bagaimana persamaan dasar akuntansi perbankan? Dan apa saja komponen-komponen akuntansi perbankan? Serta asumsi-asumsi apa saja yang ada di akuntansi perbankan? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Akuntansi perbankan terdiri dari dua kata, yaitu akuntansi dan juga perbankan. Akuntansi merupakan aktivitas mulai dari mencatat, mengenali, mengklasifikasi, hingga dengan menyusun laporan yang terjalin pada proses keuangan ataupun transaksi keuangan. Sedangkan perbankan merupakan suatu aktivitas yang tercantum dalam tipe industri yang berkaitan dengan penindakan uang tunai, kredit, serta bermacam tipe transaksi keuangan yang lain. Perbankan dapat didefinisikan pula selaku suatu aktivitas bisnis dalam menerima, melindungi, serta mengelola uang kepunyaan orang ataupun entitas lainnya. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi perbankan adalah kegiatan pencatatan, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Prinsip akuntansi perbankan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pencatatan biaya berbasis akrual. Yang kedua ada pencatatan pendapatan berbasis tunai. Yang ketiga ada pencatatan berbasis kas. Pencatatan biaya berbasis akrual yaitu biaya masuk setiap hari ke bank, dan transaksi biaya dana merupakan transaksi biaya terbesar di bank. Untuk pencatatan transaksi kredit, pihak bank tidak menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual karena resikonya terlalu besar. Pencatatan pendapatan berbasis tunai. Dalam prinsip ini, komisi tidak dicatat apabila belum diterima dalam bentuk tunai. Hal ini diberlakukan untuk mencegah pihak bank mengalami resiko yang lebih besar, terutama yang berhubungan dengan kredit macet atau sejenisnya. Pencatatan berbasis kas. Prinsip ini menekankan pada kapan transaksi terjadi dan bukan kapan transaksi pembayaran untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Prinsip ini penting untuk akuntansi perbankan karena berkaitan dengan penilaian aset dan kewajiban yang tetap. Pencatatan yang rapi dan tepat pada sistem akuntansi perbankan sangat penting untuk mencegah bank mengalami payment. Laporan keuangan pada sistem akuntansi perbankan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti investor atau pemerintah yang akan digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan keuangan perbankan. Persamaan dasar akuntansi perbankan. Manajemen perbankan mempunyai kewajiban buat dapat mengendalikan pihak eksternal serta internal. Kewajiban pihak bank kepada bank eksternal ialah selaku kreditur dalam memberikan pinjaman dana ataupun deposit. Sedangkan kewajiban kepada pihak internal merupakan dengan keahlian untuk membagikan keuntungan kepada owner modal. Dalam laporan keuangan perbankan, dibutuhkan terdapatnya rumus persamaan dasar akuntansi perbankan, yaitu aktiva sama dengan utang sama dengan modal. Dalam jurnal akuntansi perbankan, apabila pihak bank melaksanakan aktivitas serta mendapatkan pemasukan ataupun mengeluarkan biaya, selisih pemasukan dengan biaya ialah laba yang dipunyai oleh bank. Laba yang dimiliki oleh bank ini masuk ke dalam perhitungan keuntungan dari modal bank. Sehingga persamaan perhitungannya yaitu aktiva sama dengan modal ditambah utang
ditambah pendapatan dikurangi biaya aktiva ditambah biaya sama dengan modal ditambah utang ditambah pendapatan. Dari sini dapat disimpulkan kalau dalam jurnal akuntansi perbankan, penggambaran buku besarnya merupakan tiap pencatatan transaksi bila aset meningkat hendak berada di kolom debit serta pengurangan aset akan di kolom limit. Setiap pencatatan transaksi bila biaya meningkat berada di kolom debit serta pengurangan biaya akan ada di kolom kredit. Tiap pencatatan transaksi pertambahan utang terletak di kolom kredit serta pengurangan di kolom debit. Pencatatan transaksi pertambahan modal terletak di kolom kredit serta pengurangan modal di kolom debit. Setiap pencatatan transaksi pertambahan pemasukan di kolom kredit serta pengurangan pemasukan di kolom debit. Komponen-komponen dalam persamaan akuntansi. Yang pertama ada aset atau aktiva. Dalam rumus persamaan dasar akuntansi merupakan sumber energi yang dipunyai industri serta berguna untuk aktivitas penciptaan ataupun keberlangsungan industri. Bentuknya bisa berbentuk uang ataupun benda-benda tak berwujud semacam hak cipta ataupun paten. Tidak hanya itu, salah satu aktiva yang umumnya dipunyai industri merupakan piutang, ialah tipe aset universal menimpa statement janji pembayaran dalam pihak penerima layanan atau produk kepada industri produsen. Yang kedua ada liabilitas ataupun kewajiban. Persamaan dasar akuntansi merupakan liabilitas ataupun kewajiban, ialah berupa dana pinjaman dari kreditur yang wajib dibayar oleh industri cocok konvensi. Komponen ini ialah kebalikan dari piutang serta pencatatannya wajib di dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu aset industri yang dipunyai pihak ketiga, misalnya pemegang saham ataupun stakeholders. Pada umumnya, kepemilikan ini diganti sesuai dengan kondisi realnya. Yang terakhir ada asumsi dasar akuntansi perbankan. Menurut Grady 1965, ada 10 anggapan dasar akuntansi perbankan. Yang pertama ada suatu masyarakat dan komponen pemerintahan yang menjamin hak milik pribadi. Yang kedua ada kesatuan usaha yang spesifik. Yang ketiga ada kontinuitas usaha. Yang keempat ada penggunaan unit moneter dalam rekening-rekening. Yang kelima ada konsistensi antara periode-periode untuk kesatuan usaha yang sama. Yang keenam ada perbedaan dalam akuntansi di antara kesatuan-kesatuan yang bebas. Yang ketujuh ada konservatif. Yang kedelapan ada ketergantungan data dari pengendalian intern. Yang kesembilan ada cukup berarti. Yang kesepuluh ada batas waktu dalam penyusunan laporan keuangan membutuhkan taksiran-taksiran. Oke, sekian materi akuntansi perbankan dari saya. Saya Winda Dwi Devianti pamit undur diri. Sampai jumpa.